Waktu memandikan saya dari umur, sekarang kan saya 70 ya. Eh, dari umur 60. Nah, saya lepas dari rasa takut dari sejak umur 50. Itu pol. Tapi saya belum berniat untuk, saya begini, namanya manusia, banyak hilang, banyak dosa. Waktu dulu saya masih muda. Ya satu-satunya saya mencari ridho Allah. Saya mandikan jenazah. Dan saya tidak pernah minta bayaran. Tapi kalau dikasih, saya terima. Karena niat saya, mudah-mudahan saya bilang dosa dan kesalahan saya bisa terhapus. Saya menjalankan memandikan jenazah itu dari sejak umur 60. Nah, yang gencarnya itu pada waktu di bawah 70, pada waktu gencarnya pernah seminggu sampai 4 orang, sampai sini 2, di sini 2. Saya punya pertanda nih, setiap burung bunyi tweet, gimana ya mati. 2 hari datang orang, Pak, tolong diumumin, Pak. Nah, pernah kejadian seminggu 4 orang, 2 RW. Dan Ustadz cerita nih, oh ini di siapa? 25.000. Mau nggak disuruh mandiin di Pando 25.000? Orang harus punya kira-kira, mendingan gak ngasih sama sekali. Itu menyepelekan Ustadz. Dia kan nanya ke saya, Ustadz, oh ini bersahabat ya, oh saya kasih, pas dibuka 25.000. Tapi dia, ya udah lah, buat dia apa, mendingan gak ngasih sama sekali. Itu menyepelekan. Itu nggak segampang itu kalau memandikan jenazah. Kalau cerita masalah imbalan lain dengan cerita tujuannya untuk ibadah. Sampean mau nggak disuruh mandiin kasih 25.000? Mikir lagi dia. Jadi orang harus punya kira. Ini paling amat. Keluarganya diajak, Cel, mandi. Nggak ada, Pak. Coba. Orang tuanya yang terakhir kali bisa megang, nggak ada yang mau. Pergi suruh mandiin. Tapi berangkatnya saya dari tanah. Bukan mas, saya suka bawa dari mandi. Kalau nggak dikasih 500 ya kalau. Lain lagi cerita kayak gitu kan. Jadi saya mau dikasih syukur nggak apa-apa. Mau dikasih berapapun. Tinggal berangkatnya tuh niat pertamanya itu lillah kita. Tapi kalau untuk tujuannya untuk apalagi kalau ini dan rokok, masih rokok lumayan lah, lain lagi. Jadi itu memang kalau menurut ajaran dia sudah kena musibah, dibebanin lagi sama biaya mandi. Memang secara agama
itu nggak baik. Kalaupun dikasih kembali lagi, itu ajaran. Tapi kembali lagi kepada orangnya itu. Terus dikasih nih, kasih dibuka 100 nih. Masa dikembalinya 50? Nah, itu tergantung, dan itu sah-sah saja. Tergantung dari berangkatnya kita nih mau ibadah atau istilahnya mau mencari nafkah. Gitu. Itu harus punya tujuan pada waktu kita nih udah mulai terjun jadi orang memandikan orang biasa. Tapi kalau dikasih 10 dan itu kalau di daerah sana itu jarak cukup pak. Kamu yang mandikan 4 orang, 4 kasih amplop. Dan itu kalau nggak sampai ngeluarin amplop, waduh, kasihan amat kita keluarga yang mati miskin amat. Di sini sih nggak begitu, tapi pengurusnya udah tahu, pengurus RT. Begitu selesai, RT udah selesai ya, ya. Aku beli rokok. Saya kan nggak, mana sih? Itu tadi kalau ngasih, nggak ngasih nggak apa. Ya Allah nggak tahu. Itu kalau kita udah mau terjun jadi saya kasih tahu ya, terutama dalam satu RW, dimanapun ada yang meminta datang. Anggap kalau mau disebut relawan, Pak, saya relawan untuk mandikan jenazah, boleh? Pasti girang, udah terus nama nanti kemana-mana sih. Ya, anak kecil ini masih muda ini. Kalau udah terbiasa, nah tapi kalau nanti biarpun kita mengucap relawan, kalau dikasih amplop, jangan, tergantung hati kita. Kalaupun diambil nggak masalah, diterima. Sebab pemberian orang itu nggak boleh ditolak. Itu rezeki. Walaupun udah mengucap saya relawan, kawan bertiga, pemandunya 1 Ustaz berarti lagi kita nih yang waktu udah selesai ngasih ambil, tapi nggak diambil juga nggak apa-apa, nggak usah. Itu tergantung kembali ke hati kita. Nah itu untuk secara etikanya seperti itu. Dan saya nggak pernah ucap, karena bukan pernah saya Ustaz apa dikasih apa? Dan mau pulang nih, kita minum kopi dulu. Ayo, waktu dibuka ini batu lagi 50. Diterima. Oh nggak usah kan, wah sombong amat. Terima. Tapi saya nggak pernah minta. Mana? Malah ngajak dia rokok. Nah saja. Suka sebenarnya. Kadang dia pulang nih. Dia kan selalu bawa sepeda, Ustaz. Yang kayak tadi lagi. Kalau itu kesambut. Dia rokok dulu sini. Bisa, Ustaz kan sama rokok. Iya buat bapak. Nggak usah. Next. Tuh. Terima. Dan saya nggak pernah ngomong ke saya waduh ini cuma kata
itu banyak apa, orang dengan sendirinya bunyi sendiri. Iya. Maju biasanya pada itu berarti dengan sendirinya masyarakat keluarga. Nah, ini mudah-mudahan kalau masih ada yang kurang, kayaknya masih ada yang kurang. Tanya aku apa nih? Kan tadi udah saya jelasin dari mulai awal sampai akhir sampai depan. Nah, itu kalau ngikat tali pocong ya, baik yang di tengah maupun di sini, itu jangan diikat tali mati, terus begitu ditarik bukan repot, kalau itu harus dibuka, nggak bisa dibuka, gunting nggak ada, wah udah itu hujan gerimis, kan pernah kejadian di Selapajang. Aduh, ya ingat aja tuh. Yang masuknya itu kan anaknya. Iparnya. Itu sampai ditarik. Saking beratnya dari atas. Nggak tahu posisinya benar apa enggak, bertiga. Ngebuka tali pocongnya susah lagi. Nah itu, jadi kalau apa napanya ikatnya itu ikat yang krosot jadi sabun, jangan diikat mati. Itu juga kayaknya mahal sekali. Tapi kalau terjadi mau nyari gunting kemana? Di kuburan. Mau digigit, mau berani ngegigit kayak itu tali pocong. Itu hal sepele, tapi waduh berakibat fatal. Akhirnya lama. Makanya bikin talinya itu jangan pas, panjang aja. Ini sepanjang mengukur orang mati pokoknya 2 meter. Saya bikin 2 meter, tinggal bagi 2. Kan ada yang semeter cukup ya, buat itu hal-hal yang kecil. Nah, terus apalagi yang kira-kira masih belum tanya ya. Cukup ya, kalau itu tinggal ini buat laporan ya, bikin aja yang apa, bikin kalimat yang sama nggak apa-apa, semuanya sama karena kan satu grup. Jadi kalau ditatnya sama, sama, iya pak kan ini satu grup. Masa saya lain terus dia lain? Udah satu orang, oke. Bagus sih kalau dulu kan bukan memandikan jenazah, macam-macam. Zamannya saya dulu cara membuat batik, terus macam-macam lah. Ini bagus. Gimana cukup? Cukup sih Pak. Ini atas nama Pak Wahyu. Ya? Atas nama Pak Wahyu. Bapak namanya Pak Wahyu. Iya. Oh iya. Nah jadi DKM musola semalam maghrib, Pak besok ya, besok pagi bisa ngasih ini katanya, ngasih penjelasan buat memandikan jenazah. Itu yang kemarin yang datang DKM-nya itu tadi kan yang tahu sama Pak Ustadz Kecap, karena dia tahu baru satu-satunya saya yang mandikan jenazah, kan